itu sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ustaz, saya lihat, saya banyak ikut majelis apa? Majelis YouTube. Ada tuh pasti tiap mau mendekati Idul Adha, video itu selalu viral. Viral, padahal itu video udah lama sekali, tapi selalu saja berulang viral. Ustaz, itu ada Ustaz kondang mengatakan bahwa cukup 1 kambing untuk 1 keluarga. Pernah dengar Pak? Pernah lihat videonya? Iya. Ini selalu berulang berputar terus setiap mendekati Idul Adha, pasti itu muncul lagi video. Nah ini. Ya, ini. Karena akhirnya kita ngajinya majelis YouTube, ya akhirnya sekedar YouTube itu dengan potongan video yang hanya beberapa menit, terus akhirnya itu dijadikan kita untuk membantah pendapat para ulama imam mujtahid. Nah ini nggak level. Kenapa? Perlu kita lihat bahwa ulama sepakat mazhab yang 4, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat dengan bahwa kambing itu untuk 1, bahwa dan sapi ataupun unta itu untuk 7. Adapun hadis yang disampaikan pada saat itu, hujahnya kan hadis itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyembelih kambing dan beliau saat itu memerintahkan, hadisnya panjang itu sebenarnya, panjang. Dia memerintahkan Aisyah mengambil goloknya, mengambil pisaunya untuk apa? Untuk menyembelih hewan, dan beliau mengasahnya dengan batu. Lalu setelah itu apa? Beliau menyembelih kambing tersebut, dan sebelum menyembelih beliau berdoa. Rasulullah Muhammad SAW beliau berdoa. Apa doanya? Beliau katakan, ini korbanku, keluargaku. Jadi korbannya Nabi Allah Muhammad, keluarganya, dan korban umatnya Nabi Muhammad. Nah ini sepakat ulama yang 4 mazhab mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah sebagai bahwa ini untuk dalil tentang kurban 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Ini apa maknanya? Maknanya adalah ini keutamaan kurban. Dari mazhab Syafi'i memahaminya bahwa ini yang dikatakan dalam kajian fikih, dan ini jarang sekali dibahas. Ada yang namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kita sering dengar namanya fardu kifayah, tapi jarang dengar namanya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah ini mirip-mirip kayak fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya insyaallah jalan-jalan di surga. Amin. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah yang Maha Menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut
kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini. Asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wajib kita syukuri, karena mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang Allah kurang nikmatnya, Allah kurangi nikmat sehatnya, Allah kurangi nikmat waktu luangnya, atau Allah kurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dikurangi nikmat sehatnya atau dikurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita doakan agar mereka diberikan nikmat-nikmat yang sempurna, dan dengan asbab nikmat-nikmat tersebut mereka pun mampu beribadah dengan sempurna. Dan kita berharap hanya kepada Allah agar kita pun mampu istiqamah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa al-istiqamah itu khairu min alfi karamah? Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dan tatkala kita mampu istiqamah, maka pintu surga terbuka dari jalur manapun. Kita mampu memilih lewat pintu manapun. Maka istiqamah itu berat, yang dengan istirahat. Ini wajib untuk kita mampu untuk berusaha agar kita mampu beristiqamah. Serta mari kita saling mengagungkan kepada beliau kedua kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Baitul Jannah, namanya Baitul Jannah, rumah surga. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di tempat ini saja, tapi benar-benar sesuai dengan namanya. Ini rumah Allah yang namanya Baitul Jannah. Mudah-mudahan kita pun dipertemukan, dipersatukan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam pertengahan bulan Zulqa'dah. Rasanya baru kemarin kita di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita di bulan Syawal. Baru kita bersilaturahim, ada yang mudik dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di bulan Zulqa'dah. Perlu kita pahami, Allah ciptakan yang namanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang Allah lebihkan, bulan-bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang istimewa selain bulan Ramadan. Kita tahu keutamaan bulan Ramadan, tapi selain bulan Ramadan ada bulan-bulan yang istimewa. Dan salah satunya di 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jadi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa keutamaan orang-orang yang beribadah di bulan-bulan haram ini, di 4 bulan ini, maka sesungguhnya Allah akan lipat gandakan. Allah lipat gandakan mereka yang beribadah, melakukan amal-amal saleh. Dan tidak terasa sebentar lagi kita pun akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang bilang hari raya besar, ya, karena dalam 1 tahun itu ada 2 hari raya. Hari raya apa itu Bapak? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri sudah kita lewati. Mudah-mudahan nanti Idul Adha pun kita mampu menemuinya. Insyaallah. Apa keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah yang perlu kita pahami? Karena luar biasa. Kenapa? Karena banyak keutamaan-keutamaan. Selain dikatakan termasuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan, bulan haram tadi, bulan-bulan yang istimewa di sana. Maka ada keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, terutama di bulan Zulhijjah itu ada keutamaannya. Apa? Ulama sepakat mau dari mazhab manapun bahwa pertama kali adalah ibadah yang paling utama di bulan Zulhijjah adalah haji. Nah ini, tapi hari ini kita nggak bahas tentang haji. Ini, ya. Apalagi kalau sudah bicara haji, ya. Haji termasuk rukun Islam yang keberapa Bapak?
Yang kelima, wajib hukumnya jika kita mampu untuk beribadah haji. Ini. Tapi bagaimana kalau kita belum mampu? Maka ada ibadah-ibadah yang lain. Yaitu apa? Salah satunya adalah kurban. Ini. Kan hari raya ataupun Idul Adha ini dalam satu hadis dikatakan bahwa 2 hari raya. Ini ada Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam satu hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ya radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas. Jadi Idul Fitri itu adalah hari di mana manusia berbuka, yuftirun nas, di mana manusia itu berbuka. Wal adha yauma yutahin nas, dan Idul Adha itu adalah hari-hari di mana manusia itu yutahin nas, di mana mereka itu menyembelih kurban. Ini pada hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas, mudah-mudahan waktunya sampai, kita akan membahas tentang fikih tentang kurban. Ini mendekati dan apa sebenarnya kurban itu dan bagaimana tuntunan-tuntunannya. Apakah cukup berkurban itu saya sudah sekali sudah selesai? Kapan sudah berkurban? Kemarin, tahun kemarin sudah. Berarti apakah perlu berkurban itu setiap tahun atau mungkin berkurban cukup sekali saja? Ini akan kita bahas nanti. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kurban. Nah ini. Jadi ibadah kurban. Kurban ini berasal dari kata qariba yang rabu kurban wa kurbanan. Apa artinya? Artinya dekat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ibadah kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sebagian dari perintah-perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintahnya? Yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Dan sepakat bahwa ulama mengatakan ini terkait hukum kurban ini terjadi perbedaan pendapat. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama tentang hukum kurban ini Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu bagaimana? Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang mendekati wajib. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukum berkurban ini wajib bagi yang mampu dan bagi mereka yang tidak dalam kondisi safar, bagi mereka yang tidak dalam kondisi berpergian. Jadi hukum kurban ini kata Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Mengapa beliau mengatakan hukum kurban ini wajib bagi yang mampu dan dalam kondisi orang-orang yang tidak bersafar? Beliau mengambil dasar hadis dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kata beliau mengutip satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Jadi man barang siapa wajada sa'atan, yang dia itu mendapatkan satu kelapangan, kemampuan, mampu. Seseorang yang mampu, ya, falam yudhi, tapi dia sengaja, dia enggan, dia tidak mau itu apa? Berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat kami, tempat sholat kita. Ini hadis ini ulama sepakat, ya, memahami hadis ini yang dimaksud jangan mendekati fala yaqrabanna musallana ini seperti apa? Jadi yang dikatakan bahwa jangan mendekati tempat sholat kami itu yang seperti apa? Maka memahami hadis ini adalah jangan mendekati tempat sholat Idul Adha. Ini berdasarkan hadis ini maka
Para ulama mengatakan bahwa ini makna hadis ini adalah jangan mendekati yaitu tempat sholat Idul Adha. Mengapa? Karena memang perintah dari Rasulullah Muhammad dari Rasulullah Muhammad bahwa tatkala ibadah yang namanya sholat Id, Rasulullah perintahkan kepada siapa? Seluruh umatnya. Untuk apa? Untuk datang untuk merayakan yang namanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini dalilnya mana? Dalilnya wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, umirna an nukhrijal awatiq wal qiyadha fil 'idaini yashhadna al khaira wad da'watal muslim. Jadi dikatakan bahwa kami diperintahkan untuk apa? Kata Ummu Atiyah, untuk mengajak keluar gadis-gadis, ya, an-nukhrija al-awatiqa wal huyadha fil idaini yashhadna khaira da'watal muslimin. Jadi kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis-gadis, wanita-wanita yang sudah balik, ya. Pada apa? Pada fil idaini, pada hari raya. Jadi pada hari raya di sini dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk apa? Rasulullah perintahkan seluruhnya keluar, terutama yang sudah balik, seluruhnya keluar. Bahkan dikatakan sampai yang dalam kondisi hadas besar pun keluar, datang. Nah ini dikatakan yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, agar mereka menyaksikan, menyaksikan, ya, khaira, kebaikan wa da'watal muslimin, dan dakwahnya kaum muslimin. Tapi dalam hadis ini juga dikatakan apa? Dikatakan wa ya'tazibul huyadul al-musalla. Jadi dikatakan tetapi mereka yang dalam kondisi sedang hadas besar, mereka yang dalam kondisi haid, mereka, ya, itu terpisah dari tempat-tempat sholat. Begitu luar biasanya, sampai Rasulullah Muhammad SAW perintahkan, walaupun dalam kondisi seseorang itu dalam kondisi hadas besar, maka memang ulama sepakat dari 4 mazhab mengatakan kalau berbicara lebih afdol mana, lebih utama mana, melaksanakan sholat Id itu di masjid atau di tanah lapang. Kalau berbicara afdal, sepakat bahwa lebih afdal di tanah lapang. Tetapi Rasulullah pernah melakukan keduanya. Rasulullah pernah melaksanakan di masjid, dan Rasulullah pun pernah melaksanakan di tanah lapang. Jadi tetap kalau berbicara kesunahan, semuanya dapat kesunahan. Tetapi berbicara afdal, nah ini babnya beda lagi. Lebih utama mana? Memang ulama mengatakan lebih afdalnya itu di tanah lapang. Kenapa? Karena ada perintah tadi apa? Bahkan yang dalam kondisi hadas besar sekalipun itu dianjurkan untuk mereka datang. Saat sholat Id cuma bukan untuk melaksanakan sholat, tapi mendengarkan dakwatul muslimin. Jadi mendengarkan bagaimana, ya, kebaikan dan dakwahnya muslimin. Syiar. Nah ini. Jadi jangan ikut sholat. Ikut sholat, nggak boleh ikut sholat. Tapi hadir, dan dia di posisi mereka, di posisi belakang. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara dengan bahasa kurban tadi, bahwa kurban itu artinya dekat. Jadi kurban juga bisa disebut dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa agama juga disebut dengan udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu dari bahasa namanya dari dhahiyah, ya, dari berasal dari kata dhaha atau waktu duha. Maka inilah yang akhirnya ada penyebutan istilah Idul Adha, waktu duha. Nah ini kenapa? Karena sembelihan di waktu duha. Maka berkurban itu yang ideal, yang afdal itu memang disembelih
tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik. Kapan itu hari Tasyrik Bapak? Tanggal berapa? 3 hari. Di 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini, dan pada hari-hari itu dianjurkan bagi yang memiliki kemampuan itu untuk berkurban. Yang memiliki kemampuan berkurban. Seandainya berkurban di tanggal 10 belum mampu tanggal 11, belum mampu di tanggal 11 tanggal 12, belum mampu di tanggal 13, maka untuk spesial di bulan Zulhijjah, ingat setiap bulan itu kan ada yang namanya puasa Ayyamul Bid, Pak ya. Ayyamul Bid itu kan biasanya di tanggal 13, 14 dan 15. Maka jangan sekali-kali nanti saya mau puasa Ayyamul Bid ini tanggal 13. Nah, 13 Zulhijjah itu hari Tasyrik, haram hukumnya. Tapi biasanya enggak, kenapa? Masih banyak daging ya. Mau ya. Tapi memang enggak boleh ya. Tidak boleh. Ini alam. Maka khusus untuk di bulan Zulhijjah itu di tanggal 14 ya, kalau mau melaksanakan atau melaksanakan ibadah yang namanya puasa Ayyamul Bid. Karena hari-hari Tasyrik itu haram hukumnya melaksanakan yang namanya ibadah shaum, ibadah puasa. Anjurannya apa? Berkurban. Berkurban. Maka sampai-sampai dikatakan bahwa kurban ini adalah ibadah yang amalan yang paling utama dilakukan pada hari raya Idul Adha. Jadi paling utama. Ulama sepakat ya. Dasarnya mana? Dalilnya apa? Dalam satu hadis ya, hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah, dari Aisyah ya, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, ma'amalin adami min amalin yauman nahri. Jadi tidak ada amalan ya di sini dari Bani Adam ya, min amalin yaumin nahri. Jadi di hari-hari nahar, di hari-hari nahar ini maksudnya di hari raya ya, Idul Adha. Ini ahabba ilallah min ihraqid dar. Jadi yang lebih dicintai Allah ya daripada amalan yang namanya berkurban, menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di hari raya Idul Adha, di hari-hari nahar, yaitu di hari-hari Idul Adha tadi, ya termasuk di tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu yang melebihi dari amalan-amalan yang namanya menyembelih hewan kurban. Ini amalan yang paling utama. Kenapa? Dalam hadis ini dilanjutkan, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti ya akan mendatangi, la ta'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Siapa yang mendatangi itu? Ya ini dikatakan yang mendatangi itu hewan kurbannya itu mendatangi ya, bi quruniha wa ash'ariha wa al-lafiha. Jadi ya hewan-hewan itu nanti di hari kiamat ya, dia dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya itu ya, dia akan datang pada hari kiamat. Inilah yang akhirnya dipahami sebagian dari masyarakat kita, walaupun sebenarnya tidak begitu amat maksudnya, tetapi bahasa sederhananya sebagian masyarakat akhirnya mungkin di mindset kita sebagai masyarakat mengatakan, ayo kurban. Kenapa? Nanti jadi kendaraan kita ke surga. Benar tidak Pak? Ada yang pernah dengar begitu? Kurban, makanya yang bagus-bagus kurban itu. Kenapa? Ya nanti, karena itu jadi kendaraan kita nanti ke surga. Ya sebenarnya nggak begitu lama. Karena memahami hadis ini, padahal ini keutamaannya, kemuliaannya biasa ini sih begitu besarnya. Karena pentingnya berkurban, sampai-sampai ulama saja berbeda pendapat tadi ya, sunnah muakkad dan wajib. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sunnah
saya pernah sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan masih ingat ya, pemahaman sunnahnya harus dirubah, definisi sunnahnya. Karena kalau dari dulu kita pahami dari guru-guru ngaji kita, sunnah itu dikerjakan mendapat, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini bukannya salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena akhirnya pemahamannya ditinggalkan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kok. Nah, ini. Jadi kita berpikir nggak apa-apa. Sebenarnya saya sering sampaikan dalam majelis ini pun pernah saya sampaikan bahwa ditinggalkan, jadi dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah ini rugi kita. Ini kenapa? Yang kita belum pasti apakah amalan-amalan fardu kita, amalan-amalan kita yang wajib kita sudah sempurna. Bapak-bapak yakin Pak? Dengan amalan-amalan yang fardu saja sudah saya yakin. Dengan amalan fardu saya yakin masuk surga gitu. Yakin? Yakin? Belum. Maka jangan pernah meremehkan sunnah. Maka jangan sampai jadi kita orang-orang yang ingkar sunnah. Jangan. Maka lakukan itu. Jadi terlepas ulama berbeda pendapat hukumnya, ya bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib, ditekankan. Bahkan para ulama-ulama itu imam mujtahid, bahkan kalau memahami makruh saja, makruh itu kan begini, yang kita pahami dari guru-guru ngaji kita dulu, bahwa makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Walaupun sebenarnya makruh itu sesuatu yang kurang disenangi, walaupun kalau kita lakukan ya nggak apa-apa, nggak ada dampaknya. Nah ini itu makruh. Nah ini. Tetapi para ulama Pak, kalau sudah menghukumi makruh, ulama-ulama mujtahid, mereka walaupun tahu dikerjakan itu tidak akan mendapat dosa, beliau-beliau itu tidak akan mengerjakan hukumnya, tidak akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya makruh. Supaya Imam Syafi'i mengatakan, oh ini hukumnya makruh, nah, maka tidak dilakukan sama beliau. Walaupun sebenarnya kalau dilakukan ya nggak apa-apa, nah, ini tidak dosa, tidak dosa. Nah, ini. Maka dalam hal ini, nah, ini kita pun harus jangan terlalu meringan-ringankan ini. Maka yang lebih hati-hati memang pendapat dari Imam Abu Hanifah tadi. Apa? Wajib bagi yang mampu, nah, yang tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi berpergian. Nah tinggal hitung-hitung saja sekarang. Bicara mampu yang melihat kita yang menilai Allah. Kita gimana? Ya kalau seandainya yang masih jadi ahli hisab, ya, yang jadi ahli hisab kalau seharinya itu bisa 1 bungkus 2 bungkus. Nah ini harganya sebungkus 2 bungkus itu berapa? Nah ini dikurangi dikit lah kalau belum bisa menghilangkan sama sekali, karena memang proses hijrah itu kan pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ya, apa? Karena kalau bicara hukum masalah ahli hisab ini hukumnya bagaimana? Hatta yaumil qiyamah nggak selesai. Ulama beda pendapat. Yang satu bilang makruh, yang satu bilang haram. Nggak akan selesai hatta yaumil qiyamah. Ya tinggal yakini itu pendapatnya, silahkan. Nanti kan ada hisabnya sendiri di yaumil akhirat. Nah ya, di yaumil hisab nanti. Terserah nanti mana pendapat yang benar. Saya ikut ulama yang itu ya silahkan. Nah, yang penting ranah-ranah ikhtilaf itu la yukaru al-mukhtalafi wa inama yukaru al-mujmalai. Jadi seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama, dan kita tidak boleh mencegah itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Nah, tinggal yang berijtihad itu siapa? Kalau yang boleh berijtihad adalah imam-imam mujtahid. Nah kalau kayak kita nggak boleh berijtihad, ya. Siapa ini takmir Baitul Jannah berijtihad umpamanya. Nah, ini kan enggak boleh ya. Nah, ini harus imam-imam mujtahid kan yang berijtihad. Nah, ini. Nah, jadi terkait dengan ini maka bagi yang mampu, nah ini bagi yang mampu ya, kita untuk mencoba untuk berkorban. Tinggal bagaimana? Ya silahkan. Tinggal kita bisa menilai. Seandainya kita mau harga kambing mahal, Ustaz, kalau mau sekaligus, ya model saja teknis. Teknisnya bagaimana? Dicicil. Nah, saya nabung lah.
kira-kira nabung 11 bulan kayaknya bisa nih. 12 bulan, 11 bulan saya bisa nabung. Nah, kira-kira sebulan nabung berapa, sebulan nabung berapa, diperkirakan insya Allah bisa nih seekor kambing. Itu teknis saja. Silahkan. Nah itu kan dikurangi dari jatah hisapnya setiap hari yang mungkin bisa 2 bungkus kurangi jadi 1 bungkus kan pelan-pelan gitu kan. Nanti dan lain sebagainya ataupun yang lainnya gitu kan bisa. Maka hal itu teknis saja. Jangan sampai kita menganggap diri kita saya belum mampu. Nanti diijabah benar sama Allah bahwa kayaknya nggak mampu terus. Bahaya. Kan Allah itu sesuai prasangka hambanya, sesuai yang tinggi, ya nggak ya? Begitu kita mengatakan, kayaknya saya belum mampu berkorban, sama Allah diijabah. Kamu jadi orang yang nggak mampu terus. Nah, belum bilang jangan sampai. Maka kita usahakan itu. Nanti kan ikhtiar kita boleh, silahkan. Mau kita sekaligus kalau mampu, kalau sistemnya di model tabung dan lain sebagainya. Nah ini. Maka penting dalam hal ini karena terkait dengan hukum kurban ini. Nah, kurban ini penting. Kenapa? Ibadah kurban ini luar biasa. Dalam dimensi vertikal kita katakan bahwa para ulama mengatakan maknanya adalah tadi dekat. Dekat artinya mendekatkan diri. Nah, mendekatkan diri kepada siapa? Mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah berkurban tadi. Berkurban. Bentuk pengorbanan. Jadi perlu dipahami bahwa sesungguhnya Allah itu bukan butuh tumbal, bukan. Jadi jangan samakan agama Islam ini dengan ajaran-ajaran yang lain ya. Masa Allah Tuhan kita butuh tumbal, jadi perlu pengorbanan, dia butuh kurbannya dan lain sebagainya. Tidak. Menilainya adalah bentuk kita, pengorbanan kita, dan Allah menilai dari apa? Ketakwaan kita karena kita mengikuti perintah Allah. Allah tidak butuh hewan kurbannya, bukan. Jadi jangan salah memahami nanti Allah butuh hewan kurban, Allah butuh jadi kayak sesaji. Nah, beda sekali hukum kurban dengan sesaji. Nah, kalau sesaji kan memang hewan kepala kerbau dipotong, kadang-kadang untuk melarung ya, terus ditaruh di laut ya dan lain sebagainya, bentuk-bentuk sesaji. Beda sekali kurban dengan sesaji-sesaji berhala. Beda. Nah ini kenapa? Kurban ini bentuknya untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam dimensi sosial, nah ini karena ibadah itu kan ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Ini dalam dimensi sosial, dalam bentuk hablum minannasnya, para ulama sepakat bahwa ibadah kurban ini bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin. Karena memang Pak, ada orang-orang yang mungkin dapat bisa makan namanya daging-daging itu hanya setahun sekali atau setahun 2 kali lah. Idul Fitri, Idul Adha, itu saja. Ini ada orang-orang seperti itu. Nah, maka dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wat'imun ba'isal faqir. Jadi makanlah. Jadi makanlah sebagian dari, maksudnya dari padanya, dari hewan-hewan kurban itu tadi. Ya. Nah itu, dan sebagiannya lagi itu berikan. Nah, jadi berikan kepada siapa? Kepada fakir, daripada orang-orang miskin ini. Maka kurban ini ya hukumnya adalah boleh bagi yang berkurban itu mengkonsumsinya. Jadi sepertiga itu dikonsumsi, sepertiga itu untuk fakir miskin, dan sepertiga itu dihadiahkan. Jadi artinya dihadiahkan ini adalah
tidak monopoli hanya orang-orang yang miskin saja. Orang mampu boleh nggak mengkonsumsi daging kurban? Boleh. Ini boleh. Jadi jangan lagi ada pendapat-pendapat, karena ada sebagian masyarakat dulu. Kalau sekarang mungkin orang lainnya nggak ada, ya. Atau mungkin masih ada dikit. Kenapa? Bilangnya orang mau korban mau nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Itu kok mau diminta lagi, mau ngambil ikut makan. Maksudnya kalau korban ya sudah kasih semua yang ikhlas. Tidak, secara hukum orang yang berkorban boleh ya, mengkonsumsi, mengambil. Bahkan sunnahnya orang yang berkorban itu sunnahnya adalah beliau sendiri yang menyembelihnya. Cuma kan nggak semua orang mampu, Pak. Kadang-kadang ada orang lihat darah aja takut. Ada, Pak? Di sini ada ya lihat darah takut? Ada ya. Gimana mau nyembelih korban? Gitu ya. Ustaz, saya terima sudah jadinya aja lah. Kenapa? Ya, sunnahnya adalah hewan itu disembelih orang yang berkorban. Kalau belum mampu, maka boleh diwakilkan sama orang-orang yang paham. Kenapa? Hati-hati kalau tidak paham cara penyembelihan, bisa jadi tidak benar, akhirnya jadi salah. Karena ibadah menyembelih itu termasuk ada rukun-rukunnya, ada tata caranya. Salah dalam menyembelih atau mungkin ada talbis, percampuran antara hak dan batil di dalamnya, rusak. Yang tadinya niatnya ibadah, jadi akhirnya rusak. Tata caranya mana? Tajamkan pisaunya, ya. Jangan pisau karatan untuk nyembelih. Akhirnya apa? Lihat tuh kadang-kadang kejadian ada apa? Ya, pisau yang tidak terlalu tajam atau cara menyembelihnya. Pisaunya udah tajam, udah, tapi cara menyembelih bisa ada itu, ya. Udah disembelih, kok berdiri lagi, bingung. Iya, disembelih ulang. Caranya nggak paham, bisa jadi bangkai. Maka hati-hati. Dalam menyembelih pun ada tata cara, ada adab-adabnya. Luar biasa, Islamnya agama yang sumul, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Ya, adab kepada hewan pun ada. Nggak boleh bapak itu ngasah, ya, golok itu di depan hewan. Nih, saya mau sembelih kamu nih. Atau mungkin ya kita menyembelih hewan ada beberapa hewan. Nah, kita sembelih hewan satu, teman-temannya memperlihatkan. Ya, jadi dilihat hewan-hewan yang jadi sapi 1, sapi 2, sapi 3 umpamanya ya. Di sini berapa sapi biasanya? 5 sapi. Insyaallah. 2. Ya. Jadi kita lihat, jangan adab-adabnya jangan diperlihatkan, maka sembunyikan. Jadi lihat, itu luar biasa. Ada melalui untuk adab hewan saja itu luar biasa. Termasuk menyembelih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh. Nah, hati-hati. Nah, ini ingat. Ada yang namanya urat kehidupan. Nah, di sini jadi hati-hati. Kadang-kadang ada mohon maaf yang agak sedikit nakal. Kalau orang-orang yang menyembelihnya tidak paham atau mungkin mereka ngerti tapi sengaja nakal-nakalin. Jadi akhirnya kalau nyembelih itu sapi, dia sengaja di tengah-tengah, karena kan ada budaya kebiasaan masyarakat itu kadang-kadang itu yang menyembelih. Kalau yang menyembelih itu jagal atau siapalah gitulah orang-orang, kadang-kadang kan dia dapat bagian kepala kadang-kadang ya untuk sebagai hadiah ya, sebagai hadiah. Kadang-kadang ada masih yang bersifat seperti itu di sebagian masyarakat. Nah, nyembelihnya biar dapatnya besar kan dia agak ke tengah. Sebenarnya itu yang mempersulit sebenarnya. Kenapa? Sunnahnya sebenarnya cukup 4 jari di sini, dekat di sini. Nah, itu dipahami benar-benar. Nah, saat nafas naik
turun naik turun dipahami di situ, maka pas saat dia sedang naik disembelih. Nah ini maka insya Allah di situ langsung. Maka ada tata caranya, ini luar biasa. Ini hadirin insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali terkait dengan kurban ini perlu kita pahami ya, bahwa boleh untuk orang yang berkurban ya sepertika, lalu untuk fakir miskin dan untuk dihadiahkan. Hadirin insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu bagaimana ukurannya ataupun pembagian untuk hewan, apa saja yang boleh, hewan-hewan yang untuk dikurbankan? Sepakat ulama bahwa hewan-hewan itu yang diperbolehkan untuk dikurbankan adalah kambing ataupun domba, kibas, domba, kambing itu diperkenankan ya. Jadi kambing itu untuk satu orang ya, jadi satu orang ya, jadi kambing ataupun domba. Lalu unta ya, tapi di Indonesia nggak ada unta ya. Nah, jadi apa? Sapi ataupun kerbau. Kerbau dikiaskan ya, karena memang dulu kan awal-awal itu banyak ya, masuknya Islam di Nusantara ini banyak penganut agama lain ya, terutama agama Hindu yang memang sapi ini menurut mereka itu dimuliakan. Nah, ini proses dakwahnya termasuk Imam Wali Sunan Kudus itu juga dan beberapa daerah lain. Nah, akhirnya untuk dakwahnya biar Islam mudah diterima pada saat itu kerbau. Nah, jadi menyembelih kerbau. Kenapa? Kalau menyembelih sapi sementara mayoritas di sana umatnya memang memuliakan sapi, nah itu menyakiti hati mereka. Nah, ini proses dakwah. Tetapi ulama sepakat kerbau ini hiaskan sapi. Nah ini, jadi boleh jadi sapi, kerbau, unta itu untuk tujuh orang. Dalilnya mana? Nah, dalilnya ini sahih ya, di riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, ini ada. Jadi An-Jabir ya, An-Jabir dari Jabir ya, An-Jabir bin Abdillah ya, dari Jabir bin Abdillah qala, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami menyembelih ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Jadi pada tahun Hudaybiyah. Jadi kata Jabir, beliau itu menyembelih kurban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah. Nah ini, lalu menyembelih apa? Al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jadi menyembelih yaitu unta, seekor unta ya, an sab'atin, yaitu untuk 7 orang ya. Wal baqarata dan baqarah an sab'atin untuk 7 orang. Jadi baqarah itu sapi untuk 7 orang. Nah, hadis inilah yang bisa dijadikan hujjah bahwa kurban itu sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ustaz, saya lihat, saya banyak ikut majelis apa? Majelis YouTube. Ada tuh pasti tiap mau mendekati Idul Adha video itu selalu viral. Ya, viral, padahal itu video udah lama sekali, tapi selalu saja berulang viral. Ustaz, itu ada Ustaz kondang mengatakan bahwa cukup 1 kambing untuk 1 keluarga. Pernah dengar Pak? Pernah lihat videonya? Iya. Ini selalu berulang berputar terus setiap mendekati Idul Adha, pasti itu muncul lagi video. Nah ini. Ya, ini. Karena akhirnya kita ngajinya majelis YouTube, ya akhirnya sekedar YouTube itu dengan potongan video yang hanya beberapa menit, terus akhirnya itu dijadikan kita untuk membantah pendapat para ulama imam mujtahid. Nah ini nggak level. Kenapa? Perlu kita lihat bahwa ulama sepakat mazhab yang 4 ya. Imam Syafi'i,
Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat dengan bahwa kambing itu untuk satu, bahwa dan sapi ataupun unta itu untuk 7. Adapun hadis yang disampaikan pada saat itu, hujahnya kan hadis itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyembelih kambing dan beliau saat itu memerintahkan, harusnya panjang itu sebenarnya, panjang. Dia memerintahkan Aisyah mengambil goloknya, mengambil pisaunya untuk apa? Untuk menyembelih hewan, dan beliau mengasahnya dengan batu. Lalu setelah itu apa? Beliau menyembelih kambing tersebut, dan sebelum menyembelih beliau berdoa. Rasulullah Muhammad SAW beliau berdoa. Apa doanya? Beliau katakan, ini korbanku, keluargaku. Jadi korbannya Nabi Allah Muhammad, keluarganya, dan korban umatku, umatnya Nabi Muhammad. Nah ini sepakat ulama yang 4 mazhab mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah sebagai bahwa ini untuk dalil tentang kurban satu kambing bisa untuk satu keluarga. Ini apa maknanya? Maknanya adalah ini keutamaan kurban. Dari mazhab Syafi'i memahaminya bahwa ini yang dikatakan dalam kajian fikih, dan ini jarang sekali dibahas. Ada yang namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kita sering dengar namanya fardu kifayah, tapi jarang dengar namanya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah ini mirip-mirip kayak fardu kifayah. Jadi apa? Kewajibannya kurban itu memang ya bagi yang mampu ini dalam satu keluarga itu ya satu, artinya memang wajibnya tadi. Nah, seandainya di situ kalau saudara keluarga tadi seumpamanya keseluruhan itu bisa mampu kewajiban keseluruhannya, umpamanya dalam keluarga itu ada keluarga besar nih, ada 10 orang dalam keluarga. Kan kalau keluarga sapi ya nggak cukup, ya kan? Umpamanya. Terus belum mampu juga mau beli sapi mahal, belum mampu. Akhirnya apa? Ya sudah, tahun ini bisa kambing. Nah maka di situ sunnah kifayahnya apa? Gugur keluarga itu karena sudah ada yang melaksanakan kurban dalam keluarga tersebut. Nah ini keutamaannya di situ yang namanya sunnah kifayah. Ini sebenarnya, nah, itu pembahasan sunnah kifayah dan ulama dalam hal ini. Jadi kalau dilihat itu mazhab yang mana yang berpendapat bahwa kurban satu kambing itu untuk satu keluarga, itu bukan mazhab mana-mana, tapi yang tidak bermazhab. Allah ya ini. Tetapi berbicara tidak bermazhab ya agak bingung sih orang-orang yang mengambil pendapat tidak mazhab. Boleh kita tidak bermazhab. Nah ya, saya katakan ya boleh saja kalau keilmuan kita seperti Imam Mujtahid. Kalau keilmuan kita seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, silahkan tidak bermazhab. Ya, tapi masalahnya keilmuan kita kan jauh di bawah beliau-beliau itu. Bagaimana kita mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sendiri? Bagaimana kita memahami hukum-hukum Islam? Ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat tasyabihat dan lain sebagainya. Kita tidak mampu, belum mampu untuk itu. Maka perlunya kita bermazhab ini. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini mengatakan, udah kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, benar bahwa yang bermazhab itulah juga ikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah jangan dibentur-benturkan, seolah-olah yang bermazhab itu tidak mengikuti Al-Quran Sunnah. Nah, ini kan ada orang-orang saya mengikuti Al-Quran Sunnah. Jadi seolah-olah kalau kita tidak bermazhab itu tidak mengikuti Al-Quran Sunnah. Kalau kita bermazhab tidak mengikuti Al-Quran Sunnah. Nah ini Bapak dan Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita pahami tadi. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita pahami. Maka terkait dengan tatkala kita mendapatkan info-info yang kira-kira agak berlainan. Nah, karena di majelis YouTube itu kan banyak-banyak informasi ya. Bukan tidak boleh, tapi perlu kita menyaringnya. Nah, maka Al-Quran sudah menyampaikan,
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang faham, para ulama, manakala kita belum faham. Begitu ada hal-hal yang kira-kira saya kok lihat tayangan video ini agak beda ya. Nah, tanya kepada orang-orang yang faham, ini maksudnya seperti apa? Akan yang namanya kesalahan-kesalahan. Nah ini, termasuk dalam ibadah kurban ini tadi. Maka berkurban. Nah pertanyaannya lagi, apakah kurban itu cukup satu kali saja atau setiap tahun? Nah, bagi yang mampu, dalam hadis ini dikatakan ya bahwa Rasulullah itu berkurban setiap tahunnya sampai akhir hayat beliau. Ini. Maka terbantahkan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya sudah berkurban. Kapan? Tahun lalu. Nah, jadi sudah, sekarang kalau usah kurban. Tidak. Berkurban tiap tahun bagi yang mampu. Kalau kita mau mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah, lebih tegas lagi, wajib. Tetapi kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, itu adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang ditekankan. Ini. Maka yuk kita coba nih, setengah bulan lagi insyaallah diniatkan untuk berkurban. Insyaallah mampu, langsung kita ikhtiar minta Allah ya. Insyaallah mampu. Siap? Insyaallah. 5 sapi di sini siap ya. Iya. Ada doa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah berniat berkurban, nah ini ada sunnahnya. Kalau kita sudah berniat berkurban, nah ini. Jadi kesunahannya adalah begitu memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Jadi masuki bulan Zulhijjah, maka sunnahnya bagi orang yang sudah berkurban, ingin berkurban, ya berniat ingin berkurban, maka sunnahnya jangan memotong bulu-bulu dalam dirinya, ya, rambut, kumis, jenggot dan lain sebagainya, bulu ketiak juga jangan dulu, ya semua ya dalam tubuhnya. Sampai kapan? Sampai saat setelah hewan kurban itu disembelih. Kalau disembelihnya di tanggal 10 setelah sholat Id Idul Adha, setelah disembelih mau cukur rambut, potong rambut silakan. Kalau dia disembelihnya tanggal 11 Dzulhijjah, ya setelah itu. Jadi setelah disembelih. Nah ini. Jadi kalau mau potong rambut yang sekarang sudah berniat, sudah siap-siap, sudah hewan kurban, sudah dibeli ataupun yang lain sebagainya, sekarang potong rambut boleh, nggak apa-apa. Cukur rambut, potong kuku sekarang nggak apa-apa. Tapi begitu masuk di bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, bagi yang berkurban, ya, bagi yang berkurban. Nah, ini saya sapi, sapi kan 7 orang, jadi 7-7-nya, ya 7 bagi yang berkurban itu, memang sapi itu. Nah, bagi yang berkurban. Jadi jangan dipahami di situ adalah hewannya yang diperbagus, tidak dipotong kukunya, tidak bukan, tetapi orang yang berkurban. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sering juga mendengar bahwa orang-orang di masyarakat, orang-orang yang belum diakikah, ya, itu belum boleh berkurban. Pernah dengar Bapak? Iya. Kenapa? Mau kurban sudah akikah belum? Belum. Nggak boleh. Kenapa? Akikah dulu baru kurban. Kadang-kadang ada masalah demikian. Hati-hati Bapak memahami ya hukum-hukum Allah. Ibadah kurban dan ibadah akikah ini ibadah yang berbeda. Maka dalam hal ini sepakat ulama bahwa tidak ada hukum, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang belum akikah itu tidak boleh berkurban. Nah, maka di situ ya boleh saja
berakikah belum diakikahi, tapi dia berkurban terlebih dahulu, silahkan. Karena mungkin orang-orang dulu kan itu belum diakikahi sampai dewasa, ya, sampai dewasa belum diakikahi. Nah, terus saya kan gimana nih? Saya mau korban dulu apa mau akikah? Gitu kan. Sementara usianya sudah 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mau korban dulu apa akikah dulu? Nah ini. Maka di situ sah-sah saja. Mau berkurban dahulu, ya silahkan. Nah ini. Bahkan pendapat ulama mengatakan, nah, ulama berbeda pendapat dalam hal akikah. Ada yang mengatakan Imam Ahmad mengatakan bolehnya seseorang itu mengakikahi dirinya sendiri, ya silahkan. Tapi pendapat beberapa imam yang lain mengatakan kalau sampai dia sudah balik, sudah besar, sementara dia tidak atau belum diakikahi, maka tidak berdosa orang yang tidak diakikahi itu. Ini ada bab sendiri tentang akikah itu. Nah, ini ulama terjadi ikhtilaf, jadi terkait dengan akikah tadi. Tapi sepakat bahwa sesungguhnya orang yang belum akikah sesungguhnya boleh dia berkurban. Berkurban, silahkan dia berkurban. Ini ya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ini terkait hewan kurban. Terkait hewan kurban. Hewan kurban ini ada ketentuannya. Ini. Jadi tadi dikatakan domba, kambing, ya, lalu sapi, ya, kerbau ini. Maka sepakat para ulama mengatakan hewan-hewan kurban adalah hewan-hewan terbaik yang dikurbankan, dan itu tidak ada kecacatan fisik dari hewan kurban tersebut. Ini usia juga demikian. Domba itu yang dia dalam hukum fikih, ya, fikih Syafi'i, nah ini 1 tahun lebih, atau tandanya biasanya giginya sudah agak copot tekal gitu ya, ada giginya itu ya. Nah ini cara, tapi kadang-kadang ada yang agak nakal sekarang Pak, sengaja itu kadang-kadang dicopot, dipatahkan atau apa ya, supaya ini sudah cukup umur nih, ini kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Lalu kalau domba, lalu usia unta ya, ataupun ya sapi itu 2 tahun minimal ya. Lalu kalau unta itu 5 tahun minimal. Ini secara hukum fikihnya. Nah, ini usia itu, dan dia dalam kondisi yang tidak cacat. Kenapa? Karena dalam kondisi cacat yang jelas bentuk cacatnya, mohon maaf, matanya buta sebelah. Nah, ini ya. Nah, itu maka tidak sah berkurban seperti itu. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, boleh nggak berkurban dengan hewan yang bukan hewan yang jantan, tapi hewan yang betina? Nah, ini karena kita lihat di masyarakat hewan kurban adalah hewan yang jantan. Secara hukum fikih boleh, silahkan. Nah, ini kalau dari sisi harga itu kan lebih murah ya. Memang secara hukum fikih boleh. Cuma memang berbicara lebih afdol dan tidak afdolnya, memang ini ulama terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Memang sebagian ulama jumhur mengatakan afdolnya memang yang jantan. Tapi berbicara fikihnya boleh, silahkan. Begitu dia sudah cukup umurnya, hewan ini tidak cacat, ya sudah masuk di situ kategori itu, saya mau yang betina aja, kayaknya uang ini cukupnya kalau dibelikan sapi yang betina. Kambing kayaknya kambing yang betina ini cukupnya. Kalau cari kambing yang besar kayaknya nggak cukup. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya sudah dapat. Saya mau berkurban tahun ini. Selesai, lakukan itu. Jangan jadi menunda-nunda gara-gara hal yang tidak prinsip. Akhirnya kita tidak melakukan ibadah kurban. Tahu nggak? Saya sapi berat, belum bisa menambah. Ya, keluarga mestinya sih cukupnya sapi ini 7 orang, tapi belum bisa. Ya sudah, kambing saja dulu, nggak apa-apa. Ini tahu kan, bilang
usahakan, insya Allah kalau kita lakukan itu terus Allah akan berikan kemampuan. Siap berkorban untuk tahun ini, siap? Insya Allah Allah mampukan, insya Allah. Hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, silakan kita datang. Oh iya. Biasalah sering tanya ini. Kalau kemarin masalah fitrah kan ditanyakan dengan Ustaz sehingga pelaksanaan insya Allah tidak menyalahi yang sebelumnya. Nah sekarang yang kaitannya dengan korban ini kalau biasanya korban itu kan dilaksanakan di lingkungan masjid atau musola, sehingga dibentuklah panitia penyembelihan hewan korban. Di situ apakah panitia itu mempunyai hak mutlak untuk mengelola keseluruhannya, apa cuma mendapat titipan dari yang berkorban? Karena begini ini yang sudah atau yang mungkin bukan hanya di sini saja. Ini semata-mata supaya kita kembali kepada tidak menyalahi syariat, gitu ya. Yang sudah itu nilai korban itu karena sistem gotong royong, sistem urunan itu ditentukan 3 juta satu orang. Sehingga kalau orang 7 terkumpullah 21 juta. Sementara harga sapi belum ditentukan. Apakah nanti harga sapi itu pas 21 juta atau lebih atau bahkan kurang? Kalau kurang dari 21 juta berarti kan ada sisa. Karena mungkin harganya 19 atau 20 gitu kan. Lalu kalau lebih dari 21 juta berarti nambah. Kalau itu menjadi hak mutlak panitia, berarti kelebihan nilai harga sapi itu menjadi hak panitia. Dalam hal ini, apakah panitia berhak atau wajib memberitahu kepada orang-orang yang ikut ikutan, atau memang seluruhnya hak panitia sehingga panitia yang mengelola? Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Nah, menurut Ustadz yang demikian itu yang bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Bagus pertanyaannya, saya tunggu ya. Jadi memang akad di awal itu penting. Maka apa? Dalam hal ini akadnya. Maka memang dalam dimanapun tempat, karena memang terbiasa bahwa kita untuk ini bentuk syiar dan mempermudah juga. Kadang-kadang kalau kita mau langsung sapi satu orang atau satu keluarga itu kadang-kadang berat, maka ya sudah sistem urunan tadi ya. Yuk sementara ini diprediksi. Kalau kita mau langsung kan agak berat karena kita bingung juga harga. Maka prediksi ini kan dilihat perkiraan nanti di tahun di bulan sekian harga sapi ukuran yang mampu untuk syaratnya kurban bobotnya sekian, karena kita sudah mau ada perkiraan nih kira-kira yang kita ambil yang bobotnya berapa. Nah, kisaran ini harganya 20 jutaan. Nah, pokoknya begitu ini yang bobotnya seperti itu. Nah, namanya perkiraan ini kan nggak mungkin kita perkirakan benar-benar mepet. Ya, jangan-jangan mepet bener, tahu-tahu harganya kita perkirakan 20 juta, tahu-tahu harganya 21 juta. Nah, ini kan nambah. Ya kalau ada yang mau bersedekah kalau ya udah saya nambah sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya langsung datang lagi manggil orang-orang yang urunan, sementara orang-orang yang urunan itu mohon maaf harga sapi itu lebih, ayo ditambah lagi. Nah, ini kadang-kadang tidak ahsan. Nah, kurang pas ya. Nah, maka dalam hal ini memang akad di awal harus disampaikan kepada orang-orang yang berkorban agar tidak menyalahi dan menjadi hak mutlak bagi orang ataupun orang-orang panitia tersebut. Ini kenapa?
Karena nanti kurban itu kan bukan hanya sekedar menyembelih, tetapi ada yang lainnya. Nah di sini itu nanti yang memang nanti itu akarnya nanti untuk dikelola untuk panitia. Ada satu hal lagi, alhamdulillah saya jadi teringat. Nah ini ya, bahwa biasanya tadi saya sampaikan kan sunnahnya adalah yang berkurban itu yang menyembelih sendiri. Tapi tidak semua mampu, apalagi jagal menjatuhkan hewan kurban itu kan nggak semua orang mampu. Jujur sampai sekarang juga Ustaz, ya, saya pernah mengikuti pelatihannya jatuhin hewan sapi itu. Ya, waktu pas latihan dulu beberapa tahun yang lalu kayaknya enak karena ada pelatihnya gitu, jatuh aja. Udah selesai pelatihannya sampai sekarang kok susah juga gitu kan ya, apalagi ketemu sapi-sapi yang agresif itu kan ya, agak repot juga. Akhirnya butuh juga orang-orang yang berpengalaman jaga-jaga untuk menjatuhkannya, baru yang menyembelih kita yang menyembelih. Nah ini, secara hukum perlu kita pahami karena ini berbicara hukum ya, tidak diperkenankan ya si penyembelih jagal-jagal itu mendapatkan upah dari hewan sembelihan kurban itu tidak diperkenankan. Jadi bagaimana mereka mendapatkan upah dari dana yang lain? Sumpahnya panitianya dari masjid, berarti kas masjid ataupun dari dana yang lain. Nah, sementara apakah boleh si penyembelih jagal itu mendapat hewan kurban? Boleh, tapi akadnya bukan atas dasar dia upah, hadiah. Jadi umpamanya biasanya kan minta kulit ya, minta kulitnya, yaitu akadnya upah, bukan upah, tapi akadnya hadiah saja. Karena kadang-kadang kita mau ngasih kulit ke orang lain juga nggak bisa ngolah, jarang. Itu apa? Iya, membakarnya, ngolahnya males dan lain sebagainya. Akhirnya kadang ada sebagian masyarakat itu dipotong kecil-kecil, Pak. Ya dipotong kecil-kecil karena memakai dasar itu nggak boleh. Akhirnya apa? Dipotong kecil-kecil dikasih, ditaruh di bungkus ya orang-orang bagian. Akhirnya itu uang juga itu. Keuangan karena orang malas ngolahnya. Akhirnya jadi kemubaziran. Maka dalam hal ini akad itu penting. Akadnya. Karena tadi ini bukan upah tapi hadiah dan sebagainya, silakan. Ataupun kalau ada orang yang mampu untuk mengolah itu diberikan kepada mereka sebagai bagian dari dia dapat hewan kurban itu, bagi kurbannya itu. Silakan. Jadi boleh tadi sebagai seorang panitia mempunyai hak mutlak dengan catatan dia akadnya sudah jelas disampaikan. Biasanya iuran itu kan berapa orang disampaikan itu. Dan itu tidak akan menyalahi. Insyaallah seperti itu. Hadirin dimana insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz, saya cuma bertanya aja untuk yang dulu terkait kurban ya. Jadi memang sampai sekarang mungkin ada lah. Saya cuma bertanya. Jadi biasanya kalau sapi kan 7 orang. Iya. Satu. Nah biasanya ditanya tuh atas nama siapa. Iya. Nah tiap tahun kan bisa berubah nih. Misalkan tiap keluarga ada 5 orang lah ya. Iya. Nah, besok giliran nih anak pertama bisa atas nama itu. Iya. Nah itu dulunya gimana sih? Gitu? Maksudnya memang apakah terkait? Jadi ada yang tadi Pak Ustadz bilang beda loh dengan akikoh atas nama-nama, apakah cukup kepala keluarganya aja. Jadi memang kalau sekarang tuh kayaknya dibentrokin gitu loh. Kalau dulu kan memang biasanya ini atas nama anaknya siapa untuk satu. Nah itu jatuhnya memang kalau saya tadi simpulkan ya memang masih dalam satu keluarga untuk pahalanya atau gimana kan. Nah maksudnya mau penjelasannya dulunya tuh kenapa gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kembali akad itu penting, ijab qabul itu penting. Nah ini terkait dengan doa. Memang ada beberapa riwayat terkait dengan penyembelihan hewan ini.
walaupun tidak mutlak harus doanya seperti ini, ya boleh. Jadi hada minka walaka dan hada minka walaka'ani. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, itu penting pertama ya, kalau menyebut nama Allah ya, itu hada minka walaka'ani. Nah ini ada lafaz-lafaz yang seperti itu dan ada lafaz-lafaz yang lain. Jadi ini kurban darimu dan kurban untukmu dan kurban dariku. Maksudnya begitu. Jadi kurban untuk Allah dan dari sendiri. Kalau itu kurban untuk satu orang sendiri. Tapi kalau seandainya kurban itu yang banyak, bagaimana? Maka jumhur, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i, bagaimana yang afdal disebutkan nama-namanya. Ini dari siapa? Kalau yang menyembelihnya sendiri ya cukup walaka'an. Maksudnya ini milikku, milikku karena dia menyembelih adalah dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau yang dia diwakilkan, nah sebutkan lebih afdalnya, lebih utama. Itu disebutkan, walaupun kembali lagi ikhtilaf kan yang itu letaknya di hati Ustaz dia. Tapi memang kembali di sini ijab kabul. Ini lebih afdal dan lebih utamanya di situ. Maka sebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan. Tad ini enggak keluarga tad, karena urunan. Jadi kan sapi kan, dia kalau keluarga langsung urunan. Dia sebutkan si fulan walaupun dia bukan satu keluarga. Ya. Karena dia mau sapi, banyak keluarganya ada 7 orang, tapi untuk biaya satu sapi nggak mampu. Terus akhirnya apa? Ya saudara, saya mau korban satu. Kalau kita mau korban satu kambing, kata panitia nih, kalau cuma satu kambing, pemanfaatannya untuk daging kambing itu kan tidak banyak. Nah, kita ambil kemaslahatan. Akhirnya apa? Sistem urunan, dibuatlah urunan untuk satu sapi. Nah, maka di situ ada apa? 7 orang dapat satu sapi. Secara pembagian, nah ini dagingnya bisa lebih banyak manfaat, dapat masalahnya dibanding cuma kita menyembelih satu kambing yang mungkin dagingnya tidak terlalu banyak. Akhirnya pembagiannya juga mungkin ya tidak terlalu banyak. Maka sebenarnya itu teknisnya di sana. Maka yang terbaik tadi bagaimana? Dia sebutkan nama-namanya walaupun dia bukan satu keluarga. Ya memang ya afdal tadi kalau dia satu keluarga dia langsung dia satu keluarga dia tadi masuk dia bisa. Tapi karena dia tidak satu keluarga dia sebutkan tadi. Sebutkan si fulan terutama biasanya yang sapi atau kerbau seperti itu. Nah, jadi tidak masalah itu. Cuma yang afdal sebutkan nama-namanya tadi. Nah, maka ini penting karena ini terkait dengan ibadah ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah masuk surut. Oh iya. Ini kita mau mau arah bersama. Kita kan panitia korban ini tiap tahun kan terkait urunan kita. Oh iya. Apakah harus 7 orang? Seandainya nih misalkan ada kejadian, kan biasanya kita kan ada kloter 1 dapat menu, kloter 2 misalkan. Nah ini misalkan nggak memenuhi 7 orang, misalkan 5 atau 6 gitu. Apakah afdalnya kita beliin sapi kambing 5 atau bolehkah kita dengan rendukan si kurban itu dengan duit segini? Kalau misalkan kita beliin sapi harganya dapatnya mungkin yang di bawah 100 kilo misalkan, itu apakah boleh tak? Apakah emang harus kalau nggak boleh 7 nggak boleh ya, sapi? Ini, jadi yang dikatakan bahwa ya, jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah qala na'arna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa qala na'arna kami ya menyembelih ya kurban ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ya, pada di tahun Hudaybiyah itu al-badanata an sama'atin, jadi unta itu untuk 7 orang, wal baqarata an sama'atin, dan sapi untuk 7 orang. Nah, makna hadis ini adalah maksimalnya 7, artinya jangan lewat dari 7. Nah, kalau seandainya dia kurang, ya, itu dihitungin sedekah. Ada enggak, keluarga saya cuma 5 orang, tapi saya mau sapi, enggak mau kambing. Nah, enggak mau kambing, saya mau sapi. Itu kan waktu 5 orang, ya boleh saja.
atau mau ditambahkan untuk keluarga yang lain, nama lain, ya silahkan, sah-sah saja. Kalau seandainya mau dan memang ya sudahlah, tapi dia nggak ikut nyumbang, nggak apa-apa. Saya mau masuk, tapi kerinduan orang yang berkurban itu, jadi namanya dimasukkan ke situ, jadi itu ya sah-sah saja. Seandainya tidak, cukup yang 5 itu saja atau 4 itu saja, ya nggak apa-apa juga. Jadi tidak masalah dalam hal itu. Yang tidak boleh itu berdasarkan hadis ini, jadi satu kampung cuma 1 sapi, nah itu tidak boleh ya. Jadi 12 orang, ya 15 orang itu kurban 1 sapi. Nah ini memahami salah hadis tadi Rasulullah ya tadi menyembelih seekor kambing untuk beliau, dirinya, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Wah, dipahami ini karena memahaminya dengan akal kita sendiri. Ini Rasulullah membeli 1 kambing untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini udah saya 1 kambing untuk 1 kampung. Nah, ini kan bahaya juga memahami itu. Kan? Nah, hari ini mari insyaallah tidak mengapa ya, tinggal bagaimana tadi akad itu penting ya, akadnya penting. Wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup insyaallah. Hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian yang singkat ini alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan yang terpenting mari kita azamkan, kita niatkan ini sudah di bulan Zulqa'dah di pertengahan. Insyaallah masih ada waktu, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Gak banyak-banyak berdoa agar dimudahkan rezeki oleh Allah. Dan tatkala kita dilapangkan rezekinya, diberikan kemampuan, ada niatan-niatan untuk berinfak, dan salah satunya ibadah yang paling Allah cintai di bulan Zulhijjah di hari raya Idul Adha adalah kurban. Niat dari sekarang. Niat, usahakan. Ternyata sampai bulan Zulhijjah di hari raya belum terkumpul, ya udah tabungan untuk tahun depan. Nah itu. Tapi ikhtiar maksimal dulu, insya Allah. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah yang mengampun. Mari kita tutup sama-sama dan mengucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum